hanya dengan Rp15.000 per bulan, Anda telah turut berpartisipasi dalam menyebarkan dakwah bersama Tarbiyah Sunnah. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun wa ba'd. Alhamdulillah kembali kita berjumpa untuk melanjutkan bahasan kitab Riyadhus Shalihin. Kita sudah sampai pada bab tentang keutamaan melangkah ke masjid. Sekarang kita akan bahas satu hadis yang menjelaskan bahwa ahli masjid yang selalu berjalan dari rumah menuju ke masjid termasuk dalam keadaan gelap. Ini zaman baheula, belum ada lampu. Kalau sekarang jam berapapun, mau subuh, mau isya, maghrib, apalagi siang hari itu sekarang terang benderang karena adanya lampu. Adapun zaman baheula, zaman dahulu, maka belum ada lampu, ya cuaca gelap. Mungkin zaman sekarang juga di beberapa perkampungan mungkin masih gelap perjalanan dari rumah menuju masjid. Ini ada kabar gembira bagi orang-orang yang kondisinya seperti itu. Sebuah hadis yang diterima dari Buraidah radhiyallahu an dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, Basyirul masya'ina fi dhulam ilal masajid bin nurit tami yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira, Basyirul masya'in, kepada al-masya'in. Al-masya'in, orang-orang yang banyak melangkahkan kaki. Fi dhulam, dalam keadaan gelap. Ilal masajid, yang menuju ke masjid. Bin nuritam yaumal qiyamah. Bin nuritam yaumal qiyamah. Apa kabar gembiranya? Bahwa mereka akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dan Imam At-Tirmidzi. Hadis ini sahih, sebagaimana diterangkan dalam kitab Sahih Al-Jami, juga dalam kitab Sahih Sunan Abu Daud, susunan Syekh Al-Albani, juga dalam kitab Mishkatul Masabih. Hadis ini sahih li ghairihi karena ada beberapa syawahid, ada beberapa penguat. Ya. Hadis ini menerangkan tentang apa? Tentang kabar gembira bagi orang yang selalu berjalan ke masjid sekalipun dalam keadaan gelap gulita. Mungkin saja zaman Kiwari juga teralami ketika listrik mati. Dari PLN-nya di sononya mati, baik ketika subuh ataupun ketika isya. Lalu orang berangkat ke masjid dalam keadaan gelap, melangkahkan kakinya, maka dia akan memperoleh cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Yang dimaksud dengan cahaya yang sempurna pada hari kiamat adalah pertama, cahaya yang terang benderang dengan ukuran besar. Yang kedua, cahaya yang tidak padam-padam. Karena ada orang tertentu yang memperoleh cahaya di hari kiamat tapi kecil dan kadang-kadang padam. Sebagaimana yang diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Adapun yang dimaksud dengan cahaya pada hari kiamat, kapankah itu? Yaitu kondisi ketika manusia berjalan menuju Sirat. Maka
manusia semuanya, orang mukmin, orang munafik diberikan cahaya. Tapi pas ketika sampai pada sirat, pada jembatan yang harus dilewati yang terbentang di atas neraka, maka semua cahaya tersebut dipadamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali bagi orang-orang mukmin yang kadar cahayanya tersebut berbeda-beda. Besarnya, terangnya tergantung kondisi kadar amal mereka masing-masing ketika di dunia. Dan ini diterangkan oleh Allah Azza wa Jalla dalam Al-Quranul Karim. Di antaranya Allah menerangkan dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-12 dan ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat ini, Yauma taral mu'minina wal mu'minati yas'a nuruhum baina aydihim wa bi aymanihim busyrakumul yawma jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha dzalika huwal fawzul azim. Pada hari itu engkau melihat orang-orang mukmin baik laki-laki maupun perempuan, yas'a nuruhum baina aydihim, cahaya mereka itu berjalan di depan mereka. Di depan mereka itu berjalan. Apanya? Cahaya menerangi langkah-langkah mereka. Ala qadri a'malihim, berdasarkan kadar amal-amal mereka di dalam kehidupan di dunia. Berkata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, yas'a nuruhum baina aydihim ala qadri a'malihim yamurruna ala sirat. Minhum man nuruhu mithlul jabal wa minhum man nuruhu mithlul nakhlah wa minhum man nuruhu mithlur rajulil qa'im wa adanahum nuran min nurihi fi ibhamihi yatafaqqadu marrah wa yadfa'u marrah. Mereka akan memperoleh cahaya pada hari kiamat sesuai dengan kadar amal mereka ketika di dunia, lalu mereka menyeberang sirat. Di antara mereka ada yang cahayanya itu sebesar gunung, ya besar ya terang benderang. Ada juga yang setinggi pohon kurma. Ada juga yang setinggi orang berdiri. Dan yang paling kecil adalah orang yang cahayanya hanya sebesar jempol tangannya, kadang-kadang menyala dan kadang-kadang mati. Diterangkan di dalam salah satu riwayat, diterima dari Qatadah. Dzukira lana anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqul, kata Qatadah, telah diceritakan kepada kami oleh para sahabat bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minal mu'minin may yudhi'u nuruhu minal Madinah ila Aden abyan wa sun'a. Di kalangan kaum mukminin ada orang yang cahayanya itu menerangi sampai dari Madinah menuju Aden. Jadi amat sangat terang benderang sekali. Dzalika hatta anna minal mu'minin may yudhi'u nuruhu mawdi'a qadamaihi. Sampai ada juga orang mukmin yang cahayanya itu hanya menyinari kedua kakinya, tempat melangkah atau tempat kedua kakinya. Dan ini menunjukkan kadar cahaya orang mukmin itu berbeda-beda, sangat bergantung kepada kadar amal yang mereka lakukan ketika di dunianya. Berkata Junadah bin Abi Umayyah, innakum maktubuna indallahi bi asma'ikum wa simakum wa halakum wa najwakum wa majalisakum
فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ قِيلَ يَا فُلَانَ هَذَا نُورُكَ يَا فُلَانَ لَا نُورَ لَكَ وَقَرَأَ يَسْعَى نُورُهُمْ بَيْنَ أَيْدِيهِمْ. Kata Junadah bin Abi Umayyah, kalian akan dicatatkan di sisi Allah dengan nama-nama kalian, ciri-ciri atau sifat-sifat kalian, termasuk juga bisikan-bisikan kalian, termasuk juga majlis-majlis kalian. Maka pada hari kiamat akan dikatakan, wahai fulan, inilah cahayamu. Ada lagi, wahai fulan, kamu tidak memiliki cahaya pada hari ini. Lalu dia membacakan ayat yang terdapat dalam surah Al-Hadid. Ayat yang ke-12 ini, yas'a nuruhum baina aydihim. Bahwa cahaya mereka itu berjalan di hadapan mereka. Berkata Imam Ad-Dhahhak ketika menafsirkan ayat ini, kata beliau, laisa ahadun illa yu'ta nuran yaumal qiyamah. Fa idza intahau ila sirat tufi'a nurul munafiqin. Falamma ra'a dhalikal mu'minun asfaqu yadfa'u nurahum kama tufi'a nurul munafiqin faqalu rabbana atmim lana nurana. Kata Imam Ad-Dhahhak, tak ada seorang pun manusia pada hari kiamat kecuali akan diberikan cahaya. Lalu mereka itu digiring menuju sirat. Ketika sampai pada sirat, maka cahaya orang-orang munafik itu padam. Ketika melihat keadaan demikian, orang-orang mukmin khawatir bahwa cahaya yang mereka miliki pun padam seperti padamnya cahaya orang-orang munafik. Lalu mereka berdoa, Rabbana atmim lana nurana, ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Berkata Al-Hasan ketika menerangkan yas'a nuruhum baina aydihim, cahaya mereka itu berjalan di depan mereka. Kapan ini terjadi? Pada hari kiamat. Dia berkata, yakni ala sirat. Maksudnya ketika sirat. Ketika berada di sirat, jembatan yang terbentang di atas neraka. Pernah kan kita bahas, kita kemukakan beberapa kondisi sirat. Sirat itu amat sangat kecil, sekecil bagian tajam dari suatu pedang. Juga muzillah, bikin orang kepleset alias licin. Terus juga amat sangat gelap, sehingga tidak terlihat telunjuk sendiri pun atau telapak tangan sendiri pun tidak terlihat. Dan orang untuk bisa menyeberang itu butuh cahaya. Orang-orang mukmin memiliki cahaya yang Allah berikan. Dan kadar cahaya yang Allah berikan sesuai dengan kadar amal mereka ketika di dunia. Sebuah riwayat yang diterima dari Abdurrahman bin Jubair, dia berkata bahwa dia mendengar Abu Darda dan Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhuma memberitakan bahwa Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, ana awwalu ma yu'dzanu lahu yaumal qiyamati bisujud wa awwalu ma yu'dzinu Allahu bi raf'i ra'sihi fa'anduru min baini yadayya wa min khalfi wa an yamini wa an shimali fa'arifu ummati min bainil umam. Aku adalah orang yang pertama kali diizinkan untuk bersujud pada hari kiamat. Di hari kiamat ada sujud. Dan yang pertama kali melakukan sujud dengan izin Allah Azza wa Jalla adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan aku pun orang yang pertama kali diizinkan oleh Allah untuk mengangkat kepalanya dari sujud. Setelah aku menengadah bangkit dari sujud, aku melihat ke depanku.
ke belakangku, ke kananku, dan ke kiriku, ke semua arah. Lalu aku mengetahui umatku di kalangan seluruh umat yang lain. Jadi ada ciri khas siapa umat Nabi Muhammad SAW. Beliau mengenalnya nanti walaupun tidak jumpa. Kita dengan beliau kan tidak jumpa. Tapi kalau kita umatnya, beliau akan mengenali kita. Maka faqala lahu rajul, bertanyalah seorang laki-laki kepada Nabi kita Muhammad SAW, ya Nabi Allah, kaifa ta'rifu ummataka min bainil umam ma baina Nuhin ila ummatik? Wahai Rasulullah, bagaimana caranya engkau mengenal umatmu di antara sekian umat sejak zaman Nabi Nuh sampai zaman umatmu ini? Nabi-nabi itu kan sampai puluhan ribu, bahkan lebih dari 100.000 nabi yang diutus oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian tentang waktunya juga ribuan tahun. Kebayang umat banyak, umat-umat yang lain selain umat Nabi SAW. Bagaimana engkau akan mengenal umatmu? Dijawab oleh Nabi SAW, a'rifuhum muhajjaluna min atharil wudu wa la yakunu li ahadin minal umam ghairihim wa a'rifuhum yu'tuna kutubahum bi aymanihim wa'rifuhum bisimahum fi wujuhihim wa'rifuhum binurihim yas'a baina aydihim. Ada beberapa ciri dari umatku, kata Nabi SAW. Aku mengenal mereka dari bersinarnya wajah-wajah mereka bekas wudu. Yang ini tidak dimiliki oleh umat-umat lain. Ingat, wudu ini hanya disyariatkan bagi umat Islam. Umat-umat lain, nabi lain tidak ada syariat wudu. Kalau mereka dulu mau sholat, ya sholat tanpa harus wudu. Kalau di kita, di zaman Nabi kita Muhammad SAW, tidak sah sholat tanpa wudu. Wajib berwudu. Wudu ini yang membuat wajah kita bercahaya, yang menyebabkan Nabi kita SAW mengenal kita sebagai umatnya. Kedua, wa'arifuhum yu'tuna kutubahum bi'aimanihim. Aku mengenal mereka karena mereka diberikan kitab dengan dan menerima kitab itu dengan dari sebelah kanannya. Yang ketiga, wa'arifuhum bisimahum fi wujuhihim. Aku mengenal mereka dengan tanda-tanda mereka pada wajah-wajah mereka. Dan terakhir, wa'arifuhum binurihim yas'a baina aydihim. Aku mengenal mereka dengan adanya cahaya yang bersinar terang di hadapan mereka. Itu yang dimaksud dengan yas'a nuruhum baina aydihim. Cahaya mereka itu terbentang di hadapan mereka. Adapun yang dimaksud wa bi aymanihim, cahaya terbentang di hadapan mereka, wa bi aymanihim, dan ada juga sesuatu yang lain di sebelah kanan mereka. Apa yang ada di sebelah kanan mereka? Buku catatan kitabnya itu dipegang oleh tangan kanan di sebelah kanan. Faman utiya kitabahu biyaminihi. Siapa orang yang diberikan kitab catatan dan dipegang dengan tangan kanannya, fahuwa fi 'ishati radiyah. Dia itu akan berada dalam kehidupan yang diridhoi. Dan saat itu ada yang memberikan optimisme berupa kabar gembira, busyrakumul yauma jannatun tajri min tahtihal anhar. Berita gembira bagi kalian pada hari ini adalah adanya surga yang banyak mengalir sungai-sungai di dalamnya, dan mereka kekal di dalamnya selama-lamanya, dan itulah keberuntungan yang sangat besar. Adapun orang-orang munafik, mereka itu padam apinya.
ketika pada mereka kegelapan dan melihat orang-orang mukmin memiliki cahaya yang terang benderang, lalu mereka mau ikut nebeng kepada cahaya orang-orang mukmin. Nah, inilah yang diterangkan oleh Allah di dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-13. Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqat lilladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Pada hari itu berkatalah orang-orang munafik baik yang laki-laki maupun yang perempuan kepada orang-orang yang beriman. Tunggu kami mau ikut cahayamu. Kami mau nebeng kepada cahayamu. Ini adalah berita dari Allah Azza wa Jalla tentang apa yang akan terjadi pada hari kiamat di tengah kengerian yang membuat semua jiwa terguncang. Bahwa tak ada seorang pun yang bisa selamat dari kengerian di hari itu. Kecuali orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, mengamalkan apa saja yang Allah perintahkan dan meninggalkan apa saja yang Allah larang. Sebuah riwayat yang diterima dari Salim bin Amir, dia berkata, kharajna ala jinazatin fi babi Dimashq wa ma'ana Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu. Falamma shalla 'alal jinazah wa akhadhu fi dafniha qala Abu Umamah ayuhan nas innakum qad asbahtum wa amsaytum fi manzilin taqtasimuna fihi alhasanati wassayiat wa tushikuna an tad'anu minhu ila manzilin akhar wa huwa hadha yashiru ila al-qabr Baitul wihdah wa baitul zulmah wa baitul dud wa baitul dhayq illa ma wasa'allah. Thumma tantaqiluna minhu ila mawatina yawmal qiyamah. Fa innakum fi ba'di tilkal mawatin hatta yaghshiyan nasa amrun minallah fatabyaddu wujuh wa taswaddu wujuh. Thumma tantaqiluna minhu ila manzilin akhar fayaghshan nasa zulmatun syadidah thumma yuqassamun nur fayu'tal mu'minu nura wa yutsrakul kafiru wal munafiqu fala yu'tayani syai'a. Kata Salim bin Amir, kami keluar mengurus satu jenazah di pintu Damaskus. Saat itu ada seorang sahabat Nabi, namanya Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu an. Setelah selesai menyolatkan jenazah, lalu dikuburkan. Setelah selesai prosesi penguburan, berkatalah Abu Umamah al-Bahili radhiyallahu an, wahai manusia, sesungguhnya kalian di waktu pagi, di waktu petang berada di negeri atau di rumah kalian, kalian berbagi kebaikan ataupun keburukan. Hampir tiba masanya nanti kalian akan berpindah ke rumah yang lain yang mengerikan. Yaitu ini nih, sambil berisyarat ke kuburan yang baru saja beres dikuburkan di antara jenazah salah seorang di kalangan mereka. Abu Umamah menyampaikan ini di kuburan seusai prosesi penguburan. Dan ini menjadi salah satu dalil tentang dibolehkannya minimalnya. Sebagian ulama mensunnahkannya ada tausiah di kuburan seusai prosesi penguburan. Nabi SAW melakukan itu dalam hadis yang diterima dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma dalam Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Abu Umamah juga melakukan itu. Kalian sekarang ada di rumah-rumah kalian berbagi kebaikan ataupun keburukan, sebentar lagi kalian akan berpindah kepada rumah lain. Yaitu ini nih, kuburan. Sambil menunjuk kepada kuburan yang saat itu masih berada di sana. Itu adalah rumah yang sepi, rumah yang gelap,
rumahnya para cacing, rumah yang sumpek dan sempit, kecuali apabila Allah Azza wa Jalla meluaskannya. Kemudian setelah itu kalian akan berpindah dari rumah yang sempit tersebut kepada beberapa tempat di hari kiamat. Kalian di hari kiamat akan mengalami beberapa kejadian atas perintah Allah. Ada yang wajahnya putih, bersih, bercahaya, ada juga yang hitam. Kemudian kalian akan berpindah pula ke momen lain di mana seluruh manusia mengalami kegelapan yang amat sangat. Ini pada hari kiamat juga. Kemudian akan dibagikan cahaya. Setiap mukmin akan diberikan cahaya, adapun orang kafir dan orang munafik tidak diberikan cahaya sedikit pun. Dan inilah yang dimaksud oleh Allah Azza wa Jalla salah satu ayat, au kadzulumati fi bahrin lujjin yaghshahu maujun min fawqihi maujun min fawqihi sihabun dhulumatun ba'duha fawqa ba'd idza akhraja yadahu lam yakid yarahu wa lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur wa man lam yaj'alillahu nuran fama lahu min nur. Kata Allah Azza wa Jalla, kejadian gelapnya pada hari kiamat seperti kegelapan di tengah lautan yang amat sangat dalam, dasar samudra yang paling dalam. Saking dalamnya itu cahaya matahari itu tidak sampai ke dasar lautan itu. Di atas permukaan lautan itu ada ombak besar. Di atas ombak itu ada ombak yang lebih besar lagi. Di atas ombak yang lebih besar lagi itu ada awan hitam. Kegelapan di atas kegelapan. Yang apabila manusia mengeluarkan tangannya, dia tidak bisa melihat tangannya sendiri. Orang Sunda bilang, teka tinggali curug-curug acan. Curug itu telunjuk. Dalam keadaan gelap, telunjuk kita pun gak kelihatan. Maka siapa orang yang tidak diberi cahaya oleh Allah, tak ada seorang pun yang bisa memberikan cahaya kepada dia. Maka orang-orang kafir dan orang-orang munafik meminta nebeng kepada cahaya orang mukmin. Taubahnya seperti orang buta minta dituntun kepada orang yang melek. Berkatalah orang-orang munafik, laki-laki ataupun perempuan ketika itu kepada orang-orang mukmin, unzuruna naqtabis min nurikum. Tunggu kami mau menebeng terhadap cahaya kalian. Tapi dijawab, qila rji'u wara'akum faltamisu nura. Kembalilah kalian ke belakang dan cari cahaya kalian sendiri. Inilah tipuan Allah kepada orang-orang munafik sebagai balasan karena dahulu orang munafik berupaya menipu Allah. Allah berfirman, yukhadi'unallaha wa huwa khadi'uhum. Orang munafik itu bermaksud menipu Allah. Dan Allah akan membalas tipuan mereka. Yakiduna kaida wa akidu kaida. Mereka menipu. Allah akan balas menipu. Wa ma yakhda'una illa anfusahum. Tidaklah mereka menipu kecuali menipu diri sendiri. Ya. Kalau ketemu orang-orang mukmin pura-pura iman, ketemu sama kawan-kawan mereka, jahat lagi. Itu mereka menyangka menipu Allah. Padahal Allah tidak mungkin tertipu. Dan Allah membalas tipuan mereka dengan ditipu lagi pada hari kiamat. Fayarji'una ilal makanil ladzi qusima fihi an-nur fala yajiduna syai'a. Mereka pun orang-orang munafik itu kembali ke tempat asal, tempat dibagikannya cahaya dengan harapan semoga memperoleh cahaya, tapi mereka tidak memperoleh apapun.
Kemudian balik lagi mengejar orang-orang mukmin untuk ikut nebeng kepada cahaya mereka. Tapi apa yang terjadi? Allah menyatakan, "Faduriba bainahum bisurin lahu babun batinuhu fi rahmah wa zahiruhu min qibalihil azab." Maka dipasang pagar di antara mereka. Pagar ini berpintu. Bagian dalamnya rahmat, tapi bagian luarnya adalah azab. Bagian dalam maksudnya yang menghadap kepada orang-orang mukmin, pintu itu berupa rahmat. Tapi dari sisi yang menghadap ke orang-orang munafik merupakan azab. Berkata Salim bin Amir, "Fama yazalul munafiqu mughtarran hatta yuqassama an-nur wa yumayyizullahu bainal munafiq wal mu'min." Terus orang-orang munafik itu tertipu di sana. Sampai cahaya dibagi-bagi, mereka berharap memperoleh bagian dari cahaya itu tapi tidak memperoleh bagian apa-apa. Disinilah Allah membedakan mana orang mukmin dan mana orang munafik. Kalau dalam kehidupan di dunia nyaris tidak bisa terbedakan mana mukmin mana munafik. Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata, "Yab'atsullahu zulmatan yaumal qiyamah. Fama min mu'minin wala kafir yara kafahu hatta yab'atsallahu bin nur ilal mu'minin biqadri amalihim fayatma'uhumul munafiqun fayaquluna unzuruna naqtabis min nurikum." Allah nanti akan memberikan kegelapan pada hari kiamat. Tak ada seorang pun mukmin ataupun orang kafir yang bisa melihat telapak tangannya sendiri. Saking gelapnya tuh. Sampai Allah memberikan cahaya kepada orang-orang mukmin yang terangnya cahaya itu sesuai dengan kadar amal mereka masing-masing ketika di dunia. Orang munafiknya dapat, orang kafir enggak dapat. Yang dapat hanya orang-orang mukmin. Lalu berkatalah orang-orang munafik, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggu kami. Kami mau nebeng kepada cahaya kalian. Itulah yang dimaksud dengan ayat, ya wa yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu unzuruna naqtabis min nurikum. Berkata Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Bainama an-nasu fi dhulumatin id ba'atsallahu nura. Falamma ra'al mu'minuna an-nura tawajjahu nahwahu. Wa kana an-nuru dalilan minallahi ilal jannah. Falamma ra'al munafiquna al-mu'minina qad intalaqu ittaba'uhum. Fa'adzaballahu 'alal munafiqin. Faqalu hina idzin unzuruna naqtabis min nurikum. Fa inna kunna ma'akum fid dunya. Qala al-mu'minuna irji'u wara'akum min haitsu ji'tum minadh dhulumah faltamisu hunalika nura." Kata Ibnu Abbas, ketika manusia berada dalam kegelapan pada hari kiamat, sampai tangan mereka sendiri pun enggak kelihatan. Tiba-tiba Allah membagi-bagikan cahaya. Memberikan cahaya, menjadikan cahaya. Ketika orang-orang mukmin melihat cahaya ini, mereka bergegas menuju kepada cahaya tersebut. Dan cahaya itu merupakan petunjuk dari Allah menuju surga. Ketika orang-orang munafik melihat orang-orang mukmin telah berangkat menuju cahaya itu, mereka pun bergegas mengikuti orang-orang mukmin. Digelapkanlah oleh Allah bagi orang-orang munafikin. Orang munafik tidak memiliki cahaya. Ketika itulah orang-orang munafik berkata, "Unzuruna naqtabis min nurikum." Tunggu kami sampai kami nebeng ikut kepada cahaya kalian.
Karena kita dulu bersama kalian ketika hidup di dunia. Orang-orang munafik bersosialisasi dengan orang-orang mukmin. Sholat sama berjamaah di masjid. Ngumpul-ngumpul iya. Kadang jihad mereka ikut juga. Berkatalah orang-orang mukmin, irji'u wara'akum. Kembali kalian ke belakang kalian. Kembali ke tempat di mana kalian tadi datang di tengah kegelapan. Cari cahaya untuk kalian di sana. Masih kata Ibnu Abbas, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala yad'un nasa yawmal qiyamati bi asma'ihim sitran minhu 'ala al-ibad wa amma 'inda sirata. Fa inna Allah Ta'ala yu'ti kulla mu'minin nuran wa kulla munafiq nuran fa idza istawau 'ala sirat salaballahu nural munafiqina wal munafiqat. Fa qala al munafiquna unzuruna naqtabis min nurikum wa qala al mu'minun Rabbana atmim lana nurana fala yadhkuru 'inda dzalika ahadun ahada. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah Ta'ala akan memanggil pada hari kiamat semua manusia dengan nama-nama mereka, dengan menutup diri atas hamba-hambanya. Adapun ketika di atas sirat, maka sesungguhnya Allah Ta'ala memberikan cahaya kepada semua mukmin dan semua munafik. Ketika mereka sudah berbaris di atas sirat, di atas jembatan, Allah merampas cahaya orang-orang munafik. Baik munafik yang laki-laki ataupun yang perempuan. Saat itulah orang-orang munafik menyatakan karena cahayanya gelap, mereka berkata, wahai orang-orang mukmin, tunggu kami nebeng kepada cahayamu. Melihat orang munafik padam cahayanya, berkatalah orang-orang mukmin, Rabbana atmim lana nurana. Ya Allah, sempurnakan bagi kami cahaya kami. Maka saat itu seorang pun tidak ingat lagi kepada orang lain. Inilah kondisi pada hari kiamat di mana orang-orang mukmin memperoleh cahaya. Dari mana mereka memperoleh cahaya tersebut? Salah satunya ini amalan. Mereka selalu berjalan ke masjid sekalipun dalam kondisi gelap gulita. Sebagaimana hadis yang sedang kita bahas ini. Basyirul masya'ina. Sampaikan berita gembira kepada siapa? Kepada orang-orang yang masya'ina fi dzulam, selalu berjalan di tengah kegelapan ilal masajid, menuju ke arah masjid bin nurit tammi yaumil qiyamah. Berikan kabar gembira kepada mereka dengan akan diberikan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Cahaya yang sempurna ini adalah ketika akan menyeberang sirat. Cahaya terang benderang dan tidak akan padam-padam seperti yang dialami oleh orang-orang munafik. Dari sinilah kita mengetahui bahwa salah satu penyebab orang mukmin memperoleh cahaya pada hari kiamat di antaranya ini. Sering-seringlah berjalan ke masjid. Di tengah gelapnya cuaca, baik ketika subuh ataupun ketika isya. Dan ini menunjukkan keutamaan pergi ke masjid pada waktu subuh dan isya. Inilah penjelasan tentang hadis ini. Dari hadis ini ada beberapa faidah yang bisa kita ambil. Faidah pertama adalah fadlul masyi ilal masjid fi dzulam. Hadis ini menjelaskan keutamaan berjalan ke masjid ketika gelap. Dan ini mengisyaratkan
keutamaan berjalan ke masjid pada waktu subuh dan pada waktu isya. Kedua, al-jaza'u min jinsil amal. Bahwa balasan itu akan sesuai dengan jenis perbuatan. Perbuatannya adalah sebuah amalan yang memiliki pengorbanan yang lebih. Karena pada waktu subuh dan pada waktu isya, kondisinya berbeda dengan waktu sholat yang lain. Yang pertama gelap. Yang kedua itu saat orang paling malas untuk berangkat ke masjid. Ketika sholat subuh, itu saat-saatnya ngantuk. Saat-saat ketika orang terlelap. Saat-saat ketika tidur, dan di beberapa tempat, beberapa kondisi saat-saat yang menakutkan. Kita kebayang zaman baheula, zaman saya masih kecil, kan tidak semua rumah pasang lampu listrik. Di kampung-kampung belum ada, patromak juga belum ada. Paling apa pakai cempor dari rumah menuju tajug, saat itu mah tajug namanya. Apa bahasa Indonesia tajug teh? Surau? Bukan surau TV. Musola. Ya, tempat sholat bareng, tapi panggung. Itu jarang. Surau itu jarang. Ya, agak jauh. Tidak semua orang berdekatan dengan surau. Agak jauh. Gelap, tidak ada listrik. Terus rumah itu masih amat sangat jarang. Kebanyakan kebun-kebun liar, pohon dengan pohon-pohon liar. Alang-alang yang tinggi, masih banyak ular-ularnya. Ya, kebayang. Di masjidnya juga, di suraunya juga gelap, panggung lagi. Ya, orang jarang yang bisa bangun subuh saat itu. Kebayang tantangannya untuk berangkat ke masjid pada waktu sholat subuh saat itu. Kalau sekarang kan nggak begitu. Sekarang satu RT satu masjid. Terus terang di mana-mana 24 jam. Ya, rumahnya berdempetan, nyaris. Tak ada celah untuk bermain anak-anak. Dulu mah mau main kucing-kucingan, mau main bola, mau main galah di setiap halaman, setiap rumah orang bebas. Setiap rumah halamannya jauh lebih luas daripada rumahnya. Sekarang mah nyaris rumah tak punya halaman sedikit pun. Kalau ada halaman sedikit untuk ya taman sedikit ya. Untuk teras, untuk garasi, paling begitu. Orang sudah banyak di mana-mana ada orang. Zaman dahulu tidak. Jadi tantangan yang berat. Makanya tak heran apabila orang yang mampu ke masjid dalam waktu sholat subuh, pada waktu sholat subuh dan sholat isya, itu pengorbanannya besar, makanya balasannya juga amat sangat besar. Inilah yang kedua. Faidah yang ketiga. Wujudun nur yaumal qiyamah. Hadis ini menjelaskan adanya cahaya pada hari kiamat dan juga adanya kegelapan pada hari kiamat. Jangan dibayangkan cahayanya berupa lampu listrik neon. Nggak ada listrik di sana. Jangan dibayangkan juga senter atau patromak. Nggak ada baterai untuk ngecasnya di sana. Patromak kan harus pakai minyak tanah, dikompai. Sekarang minyak tanah nggak ada. Masa patromak pakai bensin, meledak meren. Lalu cahaya itu dari mana? Allah Azza wa Jalla tidak menjelaskan secara rinci apakah bentuk dari cahaya itu. Dan sumber dari cahaya itu. Yang jelas cahaya adalah makhluk Allah yang Allah ciptakan dalam bentuk sekehendak Allah dan sumber yang hanya Allah sendiri yang mengetahui dan Allah Maha Kuasa atas segala-galanya. Yang jelas fungsi cahaya itu apa? Menerangi. Inilah faidah ketiga yang menunjukkan bahwa pada hari kiamat ada kegelapan dan juga ada cahaya. Faidah yang keempat. Wa fihi, di dalam hadis ini dalilun ala
ada keterangan atau ada dalil yang menunjukkan bahwa cahaya bisa teraih anna nura yunalu bil a'mali sholihah. Bahwa cahaya bisa teraih dengan amal-amal soleh. Dan besar kecilnya cahaya, terang atau redupnya itu cahaya tergantung dari seberapa baik kadar amal soleh yang kita lakukan. Semakin banyak amal soleh, semakin berkualitas, semakin besar cahaya, semakin terang benderang dan semakin sempurna. Mana sempurna tidak akan padam-padam. Nah, salah satu di antara wa minal a'mali sholihah, di antara amal-amal solehah yang bisa menyebabkan teraihnya cahaya pada hari kiamatlah banyak berjalan menuju masjid. Dan ini perlu perjuangan, perlu ikhtiar, perlu kesungguh-sungguhan untuk mengusir apa? Rasa malas, haroream. Ya. Untuk berangkat ke masjid itu secara fisik nggak berat-berat amat, nggak sampai keringetan, nggak sampai ngos-ngosan, nggak sampai harus ada kuota, harus ada pulsa, harus ada uang. Enggak, cuma berjalan saja. Jalannya juga nggak jauh-jauh amat. Tapi beratnya minta ampun, secara psikis berat. Tapi kalau umpama diajak hayu futsal yang harus bayar, ya harus agak jauh gitu ya. Ya di sananya ngos-ngosan. Futsal itu ngos-ngosan enggak? Kalau yang benar ngos-ngosan, kecuali yang diem aja penonton ya nggak akan ngos-ngosan. Kiper ngos-ngosan nggak? Ada yang ngos-ngosannya. Dia juga secara psikis tegang itu. Wah, harus memperhatikan bola. Jangan-jangan nanti ada bola dadakan yang tertendang ke arah gawangnya. Dia harus siap. Ya. Apalagi yang mainnya. Apalagi strikernya. Harus lari ke sana, lari ke sini gitu. Ngos-ngosan. Yang ngos-ngosan ya bayar ya jauh. Mau, semangat. Ke masjid mah ya dekat. Tak bayar. Tidak harus ngos-ngosan. Aduh, malasnya minta ampun. Dan ini ujian secara psikis kepada kaum muslimin. Ya, inilah beberapa keterangan tentang hadis ini. Kita cukup sampai di sini dan kita masih punya sisa waktu untuk tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Enggak. Ya, terima kasih, syukran jazakallah khair kepada Al-Ustaz Abu Haidar atas ilmu yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Dan untuk selanjutnya kita akan buka sesi tanya jawab. Bagi antum yang akan bertanya secara langsung, kami silakan menelpon di nomor 022-8686-2637 atau melalui pesan singkat di nomor 081122771476. Baik, sudah ada penelpon yang masuk, kita angkat. Halo. Halo, silakan Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Subang nih kayaknya. Iya, dari Pak Jajang Pak Subang. Jajang. Iya. Silakan Pak Jajang. Mau tanya soal ini, soal sholat sunat itu sebelum naik khutbah gitu. Sholat sunat apa Pak Ustadz itu? Pada waktu Jumat Pak ya? Ya gimana? Ya. Sambil nunggu khutbah naik kan ada keterangan gitu ya. Iya. Sholat intizar. Itu aja Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya Pak Jajang di Subang, barakallahu fik. Sebelum imam naik mimbar pada waktu Jumat sebelum memulai khutbah, ada beberapa sholat yang bisa dilakukan oleh jamaah ketika memasuki masjid. Pertama tentu sholat setahiyatul masjid. Kalau bisa, sholat syukur wudhu di rumah. Lalu berangkat sampai masuk masjid, sholat tahiyatul masjid. Terus masih lama waktu nunggu naiknya imam. Dan itu tantangan secara psikis juga, termasuk secara fisik. Kalau 4,5 jam nunggunya kira-kira cangkel apa tidak? Ya cangkel. Apalagi bagi orang-orang yang sudah sepuh. Usia di atas 40, di atas 50.
tulang-tulangnya sudah rapuh, kondisinya sudah lemah, fisiknya juga sudah tidak memadai, kurang empit. Jadi duduk lama nggak nyender, rematik kambuh bagi yang punya rematik. Cangkeng pararanas, cangkeng itu pinggang panas. Dan pantat serasa tebalnya, belum lagi rasa ngantuk. Dan itu ujian yang luar biasa. Ada yang bisa dilakukan di antara sholat, silakan sholat. 2 rakaat sampai imam tiba. Apa nama sholat? Disebut sholat intidhar. Sholat menunggu datangnya imam. Ya, silakan sholat 2 rakaat sebagaimana biasa. Takbir, baca iftitah, fatihah, lalu surat, lalu ruku dan seterusnya. Bangkit lagi ke rakaat yang kedua, baca fatihah, baca surat. Terus ruku, terus sampai tahiyat, lalu salam. Masih belum datang juga imam karena memang belum waktunya. Silakan beri lagi, sholat lagi. Begitu tuh. Sampai kapan semampunya. Sampai imam datang. Kalau imam belum datang tapi sudah capek sholat terus. Silakan berganti dengan baca Al-Quran. Dengan zikir. Dengan berdoa. Gitu ya. Boleh nggak dengan googling? Kalau belum dimulai khutbah ya terserah, asal yang dibukanya adalah yang bermanfaat. Menyetel kajian umpamanya atau baca artikel ilmiah yang bermanfaat. Silakan untuk mengisi waktu datangnya imam dengan hal-hal yang bermanfaat. Ya, adapun begitu imam datang lalu naik ke atas mimbar, jangan buka HP. HP-nya di off-kan, di switch off atau di silent. Boleh nggak umpamanya chatting selama Jumatan kan nggak ngomong? Nggak boleh, karena itu termasuk lagho juga. Yang terlarang berbicara, tidak hanya berbicara, menulis juga. Kecuali menulis materi yang diterangkan oleh khatib, itu bukti perhatian kepada khutbahnya sang khatib. Adapun menulis hal lain gitu ya, ketika imam khutbah, ngantuk, mending menulis cerpen, menulis puisi yang nggak ada hubungan, nggak boleh. Atau chatting dengan orang, saya lagi Jumatan di sini, suntuk, imamnya, umpamana monoton. Sama kawannya yang juga Jumatan di tempat, saya mah di sini, khatibnya bagus sekali, coba kamu pindah. Akhirnya selama khutbah chatting, nggak boleh, itu lagho, tidak boleh. Perhatikan imam, hadapkan wajah dan badan kita kepada imam, perhatikan, ya. Demikian Pak Jajang, wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya, naam, syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang masuk. Halo. Silakan Bapak, Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya Pak Ustaz. Dari siapa, di mana Bapak? Dari Ian, Jakarta. Silakan Pak Ian. Ya, saya biasanya mendapatkan masjid yang azannya 2 kali. Terus saja Pak bicara terus. Yang azannya 2 kali. Kemudian biasanya saya tiba di masjid tersebut sedang azan pertama. Iya. Lalu kemudian saya berdiri mendengarkan azan sambil menjawab azan. Sesudahnya itu sudah azan selesai, lalu saya sholat sunnah. Nah, saya mau tanyakan, sholat sunnahnya itu sholat sunnah mutlak apa sholat sunnah tahiyatul masjid? Karena memang kan yang saya tahu tidak ada qobliyah Jumat ya Tad. Itu aja sih yang mau tanyakan. Terima kasih Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan. Pak Ian di Jakarta. Barakallahu fiik.
Salat Jumat yang adzannya 2 kali, di masjid yang adzannya 2 kali. Di antara di Masjidil Haram, Masjid Nabawi juga 2 kali. Cuma sekarang adzan awalnya itu setengah jam sebelum adzan yang kedua. Kalau dulu ya paling 5 menit ya bedanya. Kalau sekarang sudah mundur lagi setengah jam, umpamanya zuhurnya jam 12, setengah 12 sudah adzan awal. Ketika adzan awal, waktu sholat zuhur sudah masuk belum? Belum masuk. Termasuk masjid-masjid di kita yang mengadakan adzan 2 kali, 5 menit sebelumnya adzan, itu adzan pertama belum masuk waktu sholat zuhur. Lalu orang-orang sholat apa? Wallahu alam, tanya ke mereka, qobla nggak ada. Kalau toh mereka berkeyakinan ada qobla, harusnya nanti setelah adzan kedua. Karena qobla itu juga harus dilakukan setelah masuk waktu sholat. Adzan pertama belum masuk waktu sholat zuhur. Baru setelah adzan kedua masuk waktu sholat zuhur. Jadi kalau toh mau qobla, dalam panah mereka ada qobla, harusnya ba'da adzan kedua bukan ba'da adzan pertama. Karena adzan pertama belum masuk waktu sholat zuhur. Adapun seperti yang dialami oleh Pak Ian tadi, seusai pas masuk itu lagi adzan yang pertama. Setelah adzan pertama Pak Ian sholat 2 rakaat. Sholat apa? Ya tergantung niatnya apa. Adapun yang benar ya tahiyatul masjid. Karena kita baru masuk ke dalam masjid. Hatta walaupun kita masuk ke masjid setelah adzan kedua. Ketika adzan yang kedua, atau karena lebih terlambat lagi karena ada uzur sudah mulai imam khutbah, maka sholatlah 2 rakaat. Sholat apa ya? Sholat tahiyatul masjid. Tapi dengan dipercepat. Jangan baca yang panjang gitu ya. Setelah Fatihah baca surat 1 halaman. Jangan. Percepat. Ya dan kulhu saja. 2 surat paling favorit bagi kaum muslimin. Jadi kalau kita baru masuk, kalau pas masuk itu azan pertama, maka langsung sholat. Langsung sholat tahiyatul masjid, nggak perlu menunggu azan selesai. Termasuk pas masuk lagi azan kedua, langsung sholat dalam keadaan azan. Kenapa? Karena mengikuti khutbah imam dari awal itu hukumnya wajib. Adapun menjawab azan hukumnya sunnah, dan sholat tahiyatul masjid lebih kuat hukumnya dibanding menjawab azan. Pilih yang lebih penting di antara beberapa hal yang sedang kita alami. Hal yang terpenting pertama mendengar khutbah sang imam dari awal. Yang kedua tahiyatul masjid. Yang ketiga menjawab azan. Lalu kita berada pada posisi yang bersamaan, maka langsung saja mau azan awal, mau azan yang kedua, langsung kita melakukan sholat tahiyatul masjid. Lalu mendengar khutbahnya sang imam dari awal. Ya, itu yang harus kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita kembali mengangkat penelpon yang ketiga. Halo. Halo. Silakan Ibu. Dari siapa di mana? Bu Aan, Kampung Citerep, Sukamukti Katakan. Bu Aan, mangga Bu Aan. Kan yang keutamaan banyak menuju masjid yang akan diberi cahaya. Nah, gimana kalau wanita? Kan wanita itu jarang sekali ke masjid. Kalau bisa ke masjid paling mengaji gitu. Akankah diberi cahaya nanti? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Aan di Citerep. Citerep mana? Cimahi ya? Ketapang tadi mana? Soreang. Kabupaten Bandung ya. Hadis yang tadi terangkan untuk laki-laki karena memang syariat sholat berjamaah di masjid untuk laki-laki. Maka laki-laki yang pergi ke masjid untuk
melakukan sholat berjamaah akan diberikan keutamaan yang tadi terangkan. Bagaimana dengan wanita? Wanita juga sama. Kalau wanita ke masjid boleh, tidak boleh dilarang. Kalau umpama istri kita, putri kita mau pergi ke masjid, tidak boleh dilarang. Nabi SAW menyatakan dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, la tamna'u ima Allahi masajid Allah. Jangan kalian larang. Kalau ada wanita-wanita, para hamba Allah wanita mau pergi ke rumah-rumah Allah, jangan dilarang. Dan ketika wanita keluar rumah untuk ke masjid, memperoleh pahala yang sama dengan laki-laki. Kalau itu pada waktu isya atau subuh, pada waktu gelap akan memperoleh cahaya juga. Tapi Nabi SAW menyatakan wa buyutuhunna khairul lahun. Tapi rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Mana lebih baik? Aktsaruha ajra wa a'dhamuha. Pahalanya lebih besar dan lebih agung daripada memperoleh cahaya. Lebih besar daripada memperoleh cahaya. Kalau di rumahnya. Dan bolehnya wanita keluar rumah untuk ke masjid dengan beberapa persyaratan yang ketat. Syarat pertama ya ada izin dari walinya. Kalau dia putri dari ayahnya. Kalau dia istri dari suaminya. Kedua aman dari fitnah baik ketika di jalan ataupun di masjidnya. Ketiganya tidak meninggalkan perkara yang wajib atas para wanita dibanding berangkat ke masjid. Wanita tidak wajib ke masjid berjamaah. Kalau umpamanya karena wanita itu pergi ke masjid, ada satu kewajiban yang terlalaikan, maka tidak boleh. Contoh, kata suami saya, ba'da sholat subuh mau langsung berangkat, tapi ingin makan dulu. Ngopi dulu atau makan dulu. Maka si istri apa boleh buat? Wajib menyiapkan. Jadi kalau umpamanya si istri ikut berangkat ke masjid, begitu pulang, suaminya tidak bisa tersedia makanan untuknya. Keburu berangkat, akhirnya menimbulkan madarat. Suaminya marah, kecewa, baud gitu ya. Maka tidak boleh, wajib bagi sang istri untuk menyiapkan dulu. Ya. Adapun kalau tidak ada kewajiban yang perlu ditunaikan dan ada izin dari suami, maka boleh wanita itu berangkat ke masjid bersama-sama suaminya. Tapi sekali lagi wa buyutuhunna khairul lahunna, rumah-rumah mereka lebih baik bagi mereka. Mana lebih baik? A'dhamuha ajra wa aktsaruha. Pahalanya lebih besar, lebih agung dan lebih banyak daripada berangkat ke masjid ya. Wallahu a'lam. Silakan lagi. Syukran Ustaz atas jawabannya. Kita bacakan terlebih dahulu pertanyaan melalui pesan singkat. Datang dari pendengar radio Amuba di Pangkal Pinang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Apakah hukum sholat sendiri di belakang imam dan jamaah lainnya lantaran terkait aktivitas berdagang di pasar? Ini masih banyak terjadi di daerah kami karena masjid dekat dengan pasar. Banyak para pedagang memilih sholat sendiri tidak bersama imam. Terima kasih Ustaz dari hamba Allah di Pangkal Pinang. Iya. Hamba Allah di Pangkal Pinang melalui radio Amuba. Barakallahu fiik. Hukum sholat sendiri. Ya, kalau yang dimaksud sholat sendiri tidak berjamaah dengan imam, ya sholatnya sah, tapi dia berdosa. Apa dosanya? Tidak menunaikan kewajiban sholat berjamaah bersama imam. Demi kepentingan dunia. Ya kalau berjamaah dengan imam, selama sholat berarti nggak bisa melayani pembeli, ditutup dulu berarti itu. Apalagi kalau imamnya lama, belum lagi zikirnya, belum lagi sholat sunatnya gitu. Setengah jam tuh itu berapa pelanggan itu bisa 10 pelanggan, bisa 100.000 200.000 keuntungannya tuh setengah jam umpamanya. Akhirnya dia sholat sendiri di sana. Di tengah lapaknya sendirian ngebut. Ngawirid juga. Ternyata pelanggan gak ada juga. Jangankan gak ada, walaupun penuh pelanggan, maka dia tetap berdosa. Demi dunia, dia abaikan hak Allah SWT. Tapi dia sholatnya sah dan memperoleh satu pahala dengan sholatnya, akan tapi dia berdosa. Kok bisa dapat pahala, dapat dosa? Ya bisa.
Karena dalam sholat selain ya ada janji pahala, juga ada beberapa kewajiban yang perlu ditunaikan selama sholat. Pertama, wajib ikhlas. Siapa yang tidak ikhlas, dosa dia. Sholatnya sah tapi dia berdosa. Kedua, wajib khusyuk. Siapa orang yang sholat tapi tidak khusyuk, dia berdosa karena tidak khusyuknya. Tapi sholatnya dapat pahala. Ketiga, wajib mutaba'ah, mengikuti tata cara sholat Nabi SAW. Siapa yang sholatnya asal-asalan, ya, tidak memperhatikan tata cara sholat Nabi dalam hal ruku, dalam hal sedekah, dalam hal sujud, asal-asalan, maka dia berdosa. Nah, termasuk salah satu kewajibannya itu adalah berjamaah di awal waktu bersama imam di masjid. Sehingga kalau orang tidak berjamaah di masjid tanpa uzur, dia sholat sendirian. Sholatnya sah dan dapat pahala dari sholatnya. Tapi dalam waktu yang bersamaan dia berdosa karena tidak menunaikan salah satu kewajiban ketika menunaikan sholat. Yaitu berjamaah bersama imam di masjid. Ini pertama. Jadi kalau yang dimaksud dengan sholat sendirian itu tidak berjamaah di masjid, sholat saja ya, maka seperti barusan. Kedua, kalau dia berjamaah dengan imam di masjid tapi sholatnya di tempatnya. Tapi di masjid itu pakai speaker, kedengaran takbirnya, kedengaran fatihahnya. Kalau maghrib dia waladhdallin, dia amin ya. Pas imam Allahu Akbar ruku, dia ruku ya. Sami Allahu liman hamidah, dia jawab Rabbana walakal hamd dan seterusnya. Berjamaah dengan imam di masjid, tapi dia sholatnya di luar masjid di tempat dia berdagang. Boleh enggak? Enggak boleh. Selama di masjid itu masih ada tempat kosong. Ada pemisah antara imam dengan si makmum. Terpisah oleh jalan, terpisah oleh orang-orang, ya, oleh parkir motor, mobil gitu. Ya, padahal masjid itu masih kosong. Pelatarannya juga masih kosong. Maka tidak boleh. Disebut berjamaah itu sholat kalau terpenuhi dua hal. Pertama bersamaan waktunya, kedua bersamaan tempatnya. Sehingga kalau tempatnya berbeda maka tidak boleh. Kecuali kalau nyambung. Umpama masjid penuh gitu ya. Di pelataran penuh, tempat parkir penuh, di jalan. Itu masih nyambung ya. Safnya masih nyambung. Adapun kalau saf di depan masih kosong kita bikin saf di belakang maka tidak boleh. Seperti umpamanya walaupun waktunya bersamaan tapi tempatnya berbeda. Kita sholat umpamanya isya di rumah bermakmum kepada imam di Mekah. Bedanya kan 4 jam ya. Umpamanya di Mekah jam 7:30 lah sholat isya. Setelah 7:30 di sana. Di sini 11:30 masih ada waktu sholat isya. Kita jam 11:30 sholat isya bermakmum kepada imam di Masjidil Haram pakai TV. Menghadapnya menghadap kiblat. Boleh tidak? Tidak boleh. Walaupun waktunya bersamaan. Imam di sana lagi salat isya, kita juga salat isya. Tapi tempatnya berbeda, terhalang puluhan ribuan kilometer. Maka tidak sah sebagai salat berjamaah. Tidak boleh ya. Oleh karena itulah maka yang wajib bagi kita semua adalah melakukan salat berjamaah bersama imam di masjid di awal waktu. Wallahu a'lam. Terakhir ya. Nah, syukran Ustaz atas jawabannya. Terakhir datang dari Abu Syifa di Bogor. Dalam hadis tentang keutamaan mendatangi sholat Jumat di awal waktu, disebutkan bahwa yang datang di waktu yang pertama bagaikan berkurban seekor unta, di waktu yang kedua seekor sapi dan seterusnya. Pertanyaan Ana, bagaimana penjelasan mengenai waktu pertama, waktu kedua dan seterusnya tersebut? Kapan waktu pertama itu, kapan waktu kedua itu, dan selanjutnya. Ada seorang ustadz yang mengatakan bahwa waktu yang pertama itu sekitar jam 8 pagi. Mohon penjelasannya Ustadz. Ya, barakallahu fiik. Bukan waktunya, tapi orangnya. Orang yang pertama kali datang ke masjid masih kosong. Dia yang pertama kali maka pahalanya sama dengan berkurban seekor unta. Dan orang yang kedua datang, begitu masuk, aduh udah ada seorang, berarti saya yang kedua. Itu pahalanya sama dengan orang berkurban dengan seekor sapi. Yang ketiganya dengan seekor kambing, begitu seterusnya. Jam berapapun,
Walaupun umpamanya jam 11, masuk ke masjid jam 11 masih kosong, kita yang pertama kali, kita memperoleh pahala yang sama dengan berkurban dengan seekor unta besar. Jadi tidak dilihat waktu. Makanya para sahabat dahulu ada yang dari subuh tidak pulang. Kalau hari Jumat, karena ingin mengejar keutamaan ini. Dan ketika ada seorang sahabat begitu dia pagi-pagi ya bergegas dari rumah ke masjid pada waktu salat Jumat ingin menjadi orang pertama. Begitu masuk dia kecewa karena di dalam masjid sudah ada satu orang. Berarti dia yang kedua dia kecewa. Aduh, aku hanya memperoleh pahala sapi. Pahala berkurban dengan seekor sapi apalah artinya. Yang kedua aja kecewa bukan main. Kalau sekarang mah kita ya jangankan yang kedua. Pas imam sudah salam pun kita baru datang cuek aja kan gitu ya kita mah. Karena tidak teriming-iming, tidak tergiur dengan pahala keutamaan datang di awal waktu. Jadi bukan dari aspek waktu. Tapi dihitung secara personal. Dia personal keberapa yang datang ke masjid itu. Bukan dilihat dari jamnya ya. Ya cukup ya sampai di sini. Subhanakallahum bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.